Is this on? It's on. Alright. Sorry agak lama bagian 2-nya karena habis pindahan. Yang seperti kalian bisa lihat sekarang, kamarnya beda. Dan juga sorry kalau rambutnya agak sedikit berantakan gara-gara habis baru bangun. Karena jam 8 pagi. Anyways, so di video bagian pertama kita sudah ngebahas faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan pola pikir kita. Dan secara tidak langsung, video itu juga sudah memberi kalian poin-poin yang dibutuhkan untuk meningkatkan derajat pola pikir seseorang. Kalau kalian nangkap hal itu, selamat, you're on your way to live your life with a better perspective. Sekarang di video bagian 2, kita akan ngebahas aku sudah ngobrol dengan banyak anak-anak muda Indonesia dari berbagai macam daerah. Dan setiap kalinya, aku selalu tanya, cita-citamu apa? Jika kalian belum tahu kedepannya mau jadi apa, belum tahu passionmu itu di bidang apa, jangan khawatir, aku di sini akan berusaha membantu. Cita-cita kita saat kita masih kecil dengan kita sekarang itu kemungkinan besar beda. Yang dulunya pas TK hanya tahu beberapa opsi seperti dokter, guru, polisi, semakin kita menjalani hidup, kita akan menemukan opsi-opsi lain yang lebih pas untuk kita. Dan man, let me tell you, kalau zaman sekarang itu opsinya gila banyak banget. Di era kita sekarang itu hobi apapun bisa mendapatkan penghasilan. Seperti main game, atau nggak pelawak. Takut dong lo? Biasa aja sih. Sekarang ngomongnya gitu. Storytelling, Hey, here's another story. koleksi action figure, Mirip sama aslinya. review-review HP, Halo guys, David di sini. bahkan hobi makan bisa menjadi uang. Semua ini bisa terjadi dikarenakan platform-platform besar yang orang lain bisa akses untuk mencari hiburan atau enggak ilmu seperti YouTube. Nah, orang yang bikin video-video begitu disebut content creator, dan itu baru satu contoh opsi dari ribuan opsi lainnya. Nah, sekarang opsi atau cita-cita mana yang cocok untuk kamu? Sebelum aku kasih tau kalian konsep atau formula yang menurutku bagus untuk kalian pertimbangkan dengan cita-cita yang akan kalian pilih, aku akan ceritakan sedikit pengalamanku gimana aku nemu cita-cita yang cocok untuk aku. Let's begin. Waktu itu aku suka dengan namanya ngerakit atau nggak nge-invent sesuatu dari bahan-bahan apapun yang ada di rumah. Dari situlah aku ingin menjadi inventor. Sampai aku ketemu namanya YouTuber yang main game. Dari sini aku ingin menjadi gamer. Terus aku ketemu konten lainnya yang lebih menarik selain game, yaitu konten informatif. Dan kebetulan saat itu yang bikin konten informatif adalah Agung Hapsah. Tapi dari situlah aku ketemu YouTuber Indonesia lainnya seperti Channel Leo, Reza Araf, Fatia, Skinny Fabs, dan Skinny Indonesian 24. Dan melihat mereka berkarya dan collab bareng itu terlihat asik banget, terlihat fun banget. Jadi aku bilang ke diriku sendiri, okay, you know what? I want to be like them. Beberapa tahun kemudian tiba-tiba minatku berubah, ingin menjadi musisi, tiba-tiba ingin menjadi animator, terus ke film director, malah ke pilot. Dan kita tidak masalah berubah. Justru mempunyai minat yang ganti-ganti itu lebih baik daripada tidak mempunyai minat sama sekali. Karena kamu mencoba untuk bisa jago di hal baru terus. Dan semakin kamu mencoba hal baru, semakin kamu tahu seleramu itu apa. Dan minatku untuk menjadi seorang psikolog itu sampai April kemarin. Dan itu dimana sekolah aku sudah suruh stay at home, virtual school, segala macam. Nah, dari sini aku jadi mempunyai waktu yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan ada momen dimana aku memakai waktu itu untuk mereflek diriku sendiri. Melihat balik ke masa laluku. Dan mikir 4 hal ini. Hal apa yang sebenarnya aku suka? Hal apa yang sebenarnya aku tidak suka? Dan apa yang aku bisa lakukan dengan apa yang aku benar-benar bertahun-tahun ku coba tapi tetap aja tidak bisa aku lakukan. Aku suka dan senang membantu orang lain, suka musik, suka seni, suka berkarya. Aku pribadi tidak terlalu suka dengan namanya ujian, tidak suka dengan idenya aku kerja kantoran, dan tidak terlalu suka mendapatkan banyak deadline. Aku bisa bikin animasi 2D, bisa ngedit dan bikin video, dan bisa main musik. Aku bertahun-tahun coba, tapi tetap aja tidak bisa menjadi nomor 1 di sekolah. Tidak bisa selalu mendapatkan nilai A berturut-turut. Yang aku selalu mendapatkan nilai A itu adalah di subject art, mata pelajaran seni. Nah, dari sini udah ketahuan nih, aku orangnya lebih ke hal-hal berbau seni daripada akademis. Setelah itu, aku lihat kembali ke cita-cita sebelumnya yang pernah aku temui. Habis itu aku mikir terus, kira-kira mana ya opsi yang paling cocok untuk aku. Aku pernah ingin menjadi musisi, gamer, animator, YouTuber, film director, psikolog, pilot.
Dan sekarang, setelah bereksperimen banyak hal, setelah dipikir-pikir dengan plus minusnya diriku, aku memutuskan bahwa aku ingin menjadi seorang influencer yang berkarya. Kenapa influencer? Pertama-tama influencer itu bisa membantu orang lain. Kedua, dengan kapabilitas saya, skill yang kumiliki, aku bisa bikin konten. Ketiga, influencer itu bisa tidak kerja kantoran dan tidak terlalu mendapatkan banyak deadline. Keempat, kalau kalian perhatikan cita-cita sebelumnya yang pernah aku minat, itu semuanya mendukung yang namanya influencer. Dan terakhir, kelima, kerjaan utamaku adalah berkarya. Dan aku suka itu. Tapi jangan lupa, tidak semua orang mempunyai kasus yang sama denganku. Aku pun kerja keras untuk bisa jago di skill-skill yang dulunya tidak bisa sama sekali. Jadi bisa. Aku tadinya ingin menjadi musisi, aku kerja keras untuk jadi bisa main gitar, piano, drum. Aku tadinya ingin menjadi animator, aku belajar gimana caranya untuk menggunakan software animasi 2D. Aku ingin jadi YouTuber, aku pelajari gimana caranya untuk ngedit video. Semua skill yang sekarang ku bisa, itu butuh usaha dan kesabaran. Ingat 4 hal tadi, suka, tidak suka, bisa, dan yang benar-benar tidak bisa. Dari 4 hal itu, kalian sudah bisa ngefilter mana cita-cita yang cocok dengan cita-cita yang tidak cocok. Semoga cerita singkatku bisa jadi bahan referensi untuk kalian, para anak muda. Sekarang aku ingin kasih tahu kepada kalian konsep atau formula asal Jepang untuk menemukan jalan hidup yang ideal, atau juga bisa bilang konsep untuk menemukan jati diri. Yang kalian bisa gunakan konsep ini sebagai pertimbangan saat memilih cita-cita. Perkenalkan konsep yang terlalu underrated, Ikigai. Karena konsep ini berasal dari Jepang, kenapa nggak kita tanya orang asal sana langsung tentang konsep Ikigai ini? Hai Shizuka. Hi Ryan, thank you for having me though. There's many things if you want to talk about, and like this Ikigai as your career, or as your passion, as your love, as everything related to your Ikigai. Ikigai terbentuk dari 4 komponen: pandai, suka, butuh, dan dibayar. Apa yang kamu pandai lakukan, apa yang kamu suka lakukan, apa yang dunia ini butuhkan, atau juga bisa dibilang apa yang kamu bisa tawarkan ke dunia, dan untuk apa kamu dibayar. And ada diagram, it ada those component to one Ikigai. Pandai dengan suka akan menjadi passion, suka dengan butuh akan menjadi mission, butuh dengan dibayar akan menjadi vocation, dibayar dengan pandai akan menjadi profesi. Di tengah-tengah semua ini, itu adalah Ikigai, atau bisa dibilang purpose, tujuan, dream job, mimpi pekerjaan, atau jati diri. Ini aku sudah isi Venn diagramnya dengan data-dataku. Suka sudah diisi, pandai sudah, butuh juga udah, dibayar udah diisi, tapi belum terjadi. Semoga terjadi, amin. Dan irisan-irisan sampingnya juga udah diisi, tapi yang kosong-kosong itu apa? As I mentioned in the previously, there's 4 hal yang you add up to the one thing to Ikigai. So if you miss, I don't say if you miss one of them, if you lack one of them, they will not add up to the Ikigai you felt perfectly. Tanpa semua komponen-komponen ini, kamu bakalan selalu terasa ada yang kurang. Dan irisan-irisan terkecil itu adalah gabungan dari hanya 3 komponen. Berarti kurang 1 komponen lagi. Oke, aku suka bikin sesuatu. Aku pandai dalam bikin video. Dari situ aku bisa tawarkan hiburan atau ilmu ke banyak orang lewat media. Tapi kalau nggak ada penghasilan apapun, aku bisa stres secara finansial, mau makan pakai apa. Dan ini realitanya tidak akan sepenuhnya membuatku nyaman menjalani hidup seperti itu. Walaupun aku suka dan bermanfaat bagi orang lain. Atau nggak, bukan tidak ada penghasilan deh, tapi tidak ada rasa suka dengan apa yang aku lakukan setiap harinya. Walaupun aku punya gaji yang bagus, ngebantu orang lain, pandai dengan hal yang ku kerjakan, hidupku tetap akan selalu rasa ada yang kurang. Karena kekurangan 1 komponen lagi, yaitu suka. Intinya Ikigai itu bukan Ikigai jika tidak seimbang. My parent told me that his Ikigai was to, like, he has passion about in ocean, so he enjoying loving his job, and he doesn't feel suffer by the overload of working. Nah, untuk kalian yang udah punya cita-cita in mind, udah kepikiran nih mau jadi apa, coba dipertimbangkan lagi dengan konsep Ikigai ini. Apakah kamu akan dibayar jika melanjutkan passionmu itu? Apakah akan bermanfaat bagi orang lain? Apakah kamu akan cinta dengan karir masa depanmu itu? Apakah 4 komponen itu akan ada di hidupmu jika mencapai cita-citamu itu? Jika iya, congratulations, kamu sudah menemukan cita-cita yang cocok untuk kamu, dan cita-citamu itu mempunyai potensi untuk membawa hidupmu ke hidup yang lebih seimbang dan nyaman. Jika belum, selamat mencari.
Okay, see ya man. Okay, see you dude.